Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat wajah kita semua, wajah-wajah yang diberkati. Amin saudara. Wajah-wajah yang begitu antusias untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir-akhir zaman ini kita ingin supaya kita selalu kuat dalam segala hal, kuat baik iman kita maupun imun kita. Amin saudara. Harus seimbang, tidak hanya kuat di dalam iman, tapi imun kita juga kuat. Tidak sebaliknya, tidak hanya imun kita yang kuat, tapi iman kita juga kuat. Sama seperti saudara perenang. Kalau hanya tangan kiri saudara yang berenang, maka saudara kita tidak akan maju-maju. Kita terus berputar-putar. Demikian tatkala kita menggayuh sampan atau perahu saudara. Tatkala kita mendayung satu tangan, maka sampan kita maju, tapi dia berputar lagi saudaraku ke belakang, tidak akan maju-maju. Untuk itu saudara, jasmani dan rohani kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu yang disebut ora et labora, berdoa dan bekerja saudara, sehingga firman Tuhan akan menjadi terus menopang kita sampai tujuan Tuhan di pada hidup kita itu kita capai bersama-sama. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberikan yaitu tema khotbah, yaitu amazing faith atau iman yang menakjubkan, ya. Iman yang menakjubkan, amazing faith, ya. Untuk itu saudara kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Matius 15 ayat 21 dan sampai ayat yang ke-28. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang pertama 21, saudara membaca yang ke-22, demikian bersama-sama. Nanti di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sama-sama. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan oleh anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ayat yang terakhir kita sama-sama satu kali lagi, karena ini adalah ayat tema kita pada saat ini. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang berbahagia yang percaya kepada Yesus, hari ini kita membaca suatu cerita yang ditulis oleh Alkitab dalam Perjanjian Baru.
di mana ada salah satu orang wanita yang dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya yakin dan percaya kalau itu Yesus yang mengatakan, itu pasti tepat seperti apa yang terjadi. Ya, Yesus di sini memuji akan iman dari seorang wanita yang tidak ditulis namanya, tetapi begitu menyentuh, tetapi begitu saudaraku tercatat dalam buku kehidupan. Ya, saya ingin kita semua ya yang ada di tempat ini, tatkala nanti kita ada bersama-sama di sorga, kita bisa bertemu dengan wanita ini, amin saudara. Dan kita ingin bercerita tentang dia, ya, bercerita dengan wanita ini, bagaimanakah syaratnya, bagaimanakah dia bisa begitu beriman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa wanita itu bukanlah seorang Israel, tetapi dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria kita tahu saudara bahwa dia bukanlah orang yang diutamakan oleh Tuhan, karena orang-orang yang diutamakan oleh Tuhan pada saat itu adalah hanya asli orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Orang ini adalah seorang Samaria, yaitu yang ada di Tirus dan Sidon. Mereka adalah orang-orang yang ada di Tirus dan Sidon, itulah orang-orang Samaria, ya, yang biasanya tidak bertegur sapa dengan orang-orang Israel. Itu sebabnya kita melihat nanti bagaimana reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus untuk menghalangi mereka. Nah, bagaimana caranya saudara? Oh, ibu ini bisa begitu kuat. Ya, saya ingin kita semua yang ada di sini nanti bisa sama seperti seorang wanita ini, ya, memiliki iman yang kokoh, baik di dalam kesusahan, baik di dalam sakit penyakit, terlebih-lebih pada saat kita diberkati Tuhan, iman kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk itu saudara ada 3 hal, ya, bagaimana supaya iman kita bisa iman yang menakjubkan. Yang pertama, saudara, iman yang menakjubkan itu, ya, adalah iman yang tahan banting. Ya, iman yang tahan banting. Kalau saudara melihat seorang petinju, ya, dia melatih tangannya, dia melatih kekuatannya, melatih fisiknya. Itu sebabnya dibuat satu alat tandingnya atau sparring partner. Ya, itu seperti karet yang diisi oleh pasir dan itu ditinju, saudara. Nah, itu saudaraku tahan banting, mau dibanting pakai bagaimanapun saudara, mau pakai tendangan kaki, tendangan kepala, tendangan tangan, dia itu pasti tahan banting, ya. Iman yang kokoh itu adalah iman yang tahan banting, tahan uji di dalam segala perkara, ya. Dalam segala perkara. Nah, bagaimana ibu ini bisa dikatakan iman yang tahan banting? Kita baca coba ayat yang ke-22 dan ayat ke-23. Ayo kita baca sama-sama ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti dengan berteriak-teriak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, saat ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, wanita itu terus merengek-rengek meminta kepada Tuhan, walaupun dia tahu sebenarnya adalah dia orang awam, orang yang tidak dalam hitungan, tetapi dia terus
mendesak Yesus dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Iman yang tahan banting adalah iman yang terus fight, iman yang terus berjuang, iman yang terus kokoh di dalam Tuhan, terus mencari dan mencari wajah Tuhan. Inilah iman yang kokoh. Walaupun kita melihat pada ayatnya yang ke-24, kita coba baca dalam ayatnya yang ke-24. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus itu tidak pilih kasih. Amin, saudara. Tidak pilih kasih. Ya. Tetapi kalau sampai saudaraku Yesus berkata demikian, karena dia ingin tahu kedalaman hati ibu ini, apakah dia benar-benar orang yang hanya meminta berkat, hanya meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, aku tidak diutus untuk melayani kamu, kira-kira begitu. Tetapi aku diutus untuk orang-orang yang hilang dari bangsa Israel. Saudara, kalau kita melihat orang ini, saudara, begitu ya, dia harusnya cepat tersinggung. Karena apa? Karena coba ayat 25, kita lihat ayat yang ke-25. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia fight, dia begitu saudaraku, terus berjuang untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia singkirkan semua merasa saudaraku keegoan dia. Dia singkirkan semua saudaraku rasa, yaitu bahwa dia bukan anak Tuhan. Yang penting Tuhan mengasihani dia. Ini sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kasihanilah aku. Bagaimana iman kita, saudara? Ya. Apakah iman kita seperti seorang wanita ini? Atau jangan-jangan iman kita seperti kerupuk? Pada saat saudaraku datang angin, ya, iman kerupuknya melempem. Pada saat hujan datang, kerupuknya melentur, ya. Bagaimana iman kita? Saudara, kita yang mengaku anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, dibayar, bukan dengan uang, bukan dengan emas dan perak yang bisa kita ganti, tetapi oleh darahnya yang mahal, yang tidak mungkin bisa saudara dan saya ganti. Karena saudaraku, dia sudah membayar lunas kita di atas kayu salib. Bagaimanakah imanmu, saudara? Ya, bagaimana iman kita? Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak survei, ya, mengapa orang-orang Kristen itu suka mundur, ya, mundur beribadah, mundur dari gereja, ya, mundur dari pelayanan, ya. Karena apa? Yang pertama adalah karena kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta atau gembala, kecewa dengan para pelayan, kecewa dengan anak-anak Tuhan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecewa. 2 atau 3 minggu yang lalu saya berbicara tentang kecewa. Yang paling berbahaya dalam hidup ini itu adalah tentang kecewa. Kalau kita sakit hati kepada seseorang, kepada teman, pada saudara, kepada pendeta, kepada pelayan, itu suatu saat nanti itu bisa kita ampuni, kita maafkan, ya, kita bisa melupakan sakit hati itu. Tapi kalau kita sudah baikan, maka sakit hati itu bisa kita maafkan. Tapi orang yang kecewa, saudara, dia akan undur, dia akan meninggalkan orang yang dikecewakan. Lebih berbahaya orang yang kecewa daripada orang yang saudaraku sakit hati. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, survei juga membuktikan bagaimana orang-orang undur dari Tuhan, bagaimana orang-orang undur dari gereja. Salah satu juga adalah antara jemaat dengan jemaat saling berantem, saling menyakiti, sehingga saudaraku mundur. Ini survei
Di sini pasti tidak ada. Ya, ini di Jakarta sana banyak begitu. Ya, banyak begitu. Jadi untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat ibu ini yang begitu fight. Dia menghiraukan semua orang-orang yang menyakiti hatinya. Ya. Banyak orang kecewa dengan Tuhan juga. Kecewa dengan Tuhan karena doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya. Kecewa dengan mungkin kedudukan yang tidak diberikan. Kecewa tatkala dia pingin ke gereja hanya karena jodoh yang belum dapat. Banyak orang, saudaraku, ya, kecewa. Ada yang dihasut juga oleh teman-teman. Ngapain kamu bergereja terus? Ngapain? Ya. Kita bisa kok ibadah itu kapan aja. Gereja selalu terbuka. Nggak mungkin gereja itu mau menolak kamu kalau kamu beribadah. Nggak usah beribadah. Banyak orang mundur, saudara, karena gesekan dari teman-teman. Ya. Tapi ada juga orang undur dari Tuhan itu karena dia merasa sudah cukup dan tidak butuh Tuhan. Tanpa Tuhan pun aku mampu. Tanpa Tuhan pun aku sanggup. Tanpa Tuhan pun aku bisa. Ini saudara. Tetapi kalau kita melihat, saudara, bagaimana iman ibu ini? Kita mau belajar sekarang. Ya, bagaimana iman yang, saudaraku, iman yang mengagumkan itu bagaimana? Yang pertama tadi saya katakan iman yang tahan banting. Ini. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan, saudara. Tuhan izinkan. Tatkala kita lagi fight, tatkala kita lagi kuat, iblis datang mengecoh kita, dikasih ujian, sehingga saudaraku kita nggak terima. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya saat saya melayani Tuhan, kok begini yang datang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya kadang-kadang sih memang nggak setuju ya. Kalau ya banyak mungkin jemaat kecewa dengan gembala, dengan pelayan, dengan gereja. Ya kadang-kadang saya juga nggak setuju. Ibaratnya hamba Tuhan itu ya harus begini, harus begitu ya kan. Memang ya hamba Tuhan pun adalah manusia yang perlu berbenah. Amin, saudara. Para pelayan juga demikian. Ya. Nah, tetapi saudara, ya, walaupun kita kecewa, kita dicueki mungkin, saudara, tetapi jangan itu membuat kita undur dari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita pelajari, saudara, bagaimana yaitu iblis pun suka mengecoh orang-orang yang sedang kuat di dalam Tuhan. Saudara kalau nggak percaya, mari kita buka dulu Lukas 22 ayat 31 dan ayat 32. Kita lihat bagaimana iblis pun mengecoh orang-orang yang kuat dan takut Tuhan. Kita buka Lukas 22 ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-30. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampik kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Simon adalah pelayan Tuhan. Dia juga, saudaraku, sedang ditampi oleh iblis, sedang dinanti-nanti oleh iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Simon Petrus, saudara. Tetapi untung Tuhan sedang mendoakan dia supaya dia tidak jatuh dalam doa. Bersyukur saudara, bersyukur saudara sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pendoa syafaat kita yang paling agung. Amin, saudara. Hamba Tuhan, gembalamu, saudara, adalah juga pendoa syafaat. Tetapi tidak ada bandingnya dengan Tuhan Yesus, seorang pendoa syafaat kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dialah gembala kita yang agung, saudara, yang selalu mendoakan kita agar kita tidak jatuh. Nah,
Tetapi pertanyaannya begini, kenapa Yesus tidak langsung menolong? Kenapa Simon Petrus juga harus dimasuki sama setan iblis? Anak-anak Tuhan, ingat, jangan kita langsung down, jangan kita langsung putus asa, jangan langsung kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Lihat saudara, kenapa Yesus tidak langsung intervensi untuk saudaraku mengusir iblis supaya tidak menghalau kita. Saudara, kadang-kadang kita bisa diumpamakan seorang bapak dengan anaknya, yang kadang-kadang bapak ya itu harus menyekolahkan anaknya. Di sekolah dia dibimbing, dibina, diberikan ujian, saudara. Supaya apa? Supaya anak ini naik kelas dan anak ini berubah dari sifat-sifat lamanya. Amin, saudara. Seorang ayah dan ibu, dia harus merelakan anaknya untuk dididik. Supaya apa? Supaya menghasilkan apa yang diinginkan. Tuhan pun begitu kepada kita, untuk menghasilkan buah, saudara. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita langsung menjadi penjala manusia, tapi Tuhan memanggil kita untuk dijadikan. Kata dijadikan itu diproses. Amin, saudara. Diprosesnya kita, saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ya. Untuk itu saudara, relakan hatimu untuk diproses sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi berkat. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-32 tadi, ya, di sini dikatakan, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ternyata saudaraku, Yesus berkata, kalau kamu sudah insaf, berarti Simon pada saat itu ada yang kurang pas di hadapan Tuhan. Dia minta, Tuhan Yesus minta, kalau kau nanti sudah insyaf, kuatkan teman-teman. Nah saudara, cepat-cepat insyaf. Amin, saudara. Cepat-cepat insyaf. Kalau saudara sudah insyaf, kuatkan teman-temanmu yang lain. Amin, saudara. Yuk pegang dada kita, insyaf, insyaf. Haleluya. Coba salam dulu kiri kanan, saudara. Katakan, yuk insyaf. Ayo kita kuat. Ayo Pak. Insyaf ya Pak. Insyaf ya Pak. Ayo kita semua sama-sama harus insyaf. Kalau enggak kita akan jatuh. Kita akan jatuh, saudara. Ya. Contohnya siapa? Rasul Paulus yang mengejar-ngejar anak Tuhan. Untung dia insyaf. Kalau enggak, saudara, dia tidak akan ajari apa-apa. Ya. Kalau engkau sudah insyaf, saudara, dikatakan kuatkanlah orang-orang yang masih belum insyaf. Ini saudara, tujuannya apa? Tuhan bilang supaya kita seperti gandum, dipisahkan gandum itu dengan sekam. Gandum itu ditaruh di lumbung, sedangkan sekam itu ditaruh dibakar, ya, dibuang. Itu saudara, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kadang-kadang badan kita, tubuh kita ini tidak bisa menerima. Kita harus, tubuh kita ini harus yang enak-enak saja. Ya. Ada pepatah dari orang Padang bilang, ya, mato indak nan rancak, raso indak nan lama. Artinya mata ini pinginnya yang enak-enak, rasa ini, mulut ini enak, yang harus yang enak-enak, yang lemak-lemak, ya, yang enak. Itu tubuh. Tetapi rohani kita ini dibutuhkan, saudaraku, kesadaran bahwa ada Allah yang memantau kita, yang menginginkan kita sesuai kehendak Allah. Supaya apa, saudara? Supaya kita segambar dengan Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita segambar dengan Tuhan. Inilah, saudaraku, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang saudaraku seperti ibu tadi, kalau kita melihat ya, dia dihalang-halangi, tetapi saudaraku, dia tidak merasa, dia tidak mau, saudaraku, dia terlarut. Tatkala dia diusir, dicuekin oleh Tuhan. Saya nggak yakin saudara, tetap saudara bertahan di tempat ini kalau saya cuekin, nggak akan tahan. Tetapi coba lihat saudaraku, yang mencuekin ini Yesus sendiri. Diam aja dia. Dia sambil berjalan aja, sambil berjalan saudara. Dicuekin ibu itu. Dikejar lagi dari belakang. Saya tidak tahu, mungkin kalau saya tirukan ibu ini saudara, mungkin agak lucu juga ya. Karena di situ dikatakan rame, orang lagi rame saudara. Ya, orang berdesak-desakan. Yesus itu sangat populer pada saat itu, sangat terkenal. Dia adalah idola pada saat itu. Sehingga saudaraku berdesak-desak. Saya yakin tatkala Yesus terus pergi, saudara, ibu ini langsung lari sana lari sini untuk bisa ketemu sama Tuhan. Dan sambil berteriak-teriak dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Mari kita meniru iman ini. Haleluya. Saudara, ada dulu cerita ya. Ada seorang pria yang masih lajang. Namanya, ya ini kebetulan ada saudara Johnny. Memang kebetulan orang di Amerika ini ada bernama Johnny Carson. Johnny Carson. Ini lahir pada sekitar tahun 50-an, 58 ya. Pada saat itu dia rame-rame ya. Dia ingin bergembira-gembira dengan teman-temannya. Ya, dia pergi ke sebuah sungai ya. Kemudian dia mau mandi di sungai itu. Lalu dia dari tebing, di atas tebing ya. Dia tidak tahu keadaan sungai itu, atau dia pikir itu dalam. Ya, lalu dia terjun saudaraku, dan seperti orang yang lompat indah, ya, dia terjun dari kepala. Ternyata itu dangkal. Nah, itu membuat lehernya patah. Ya, lehernya patah, dia akhirnya koma, dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, saudaraku, dia sudah berbulan-bulan tidak bisa pulih, dan akhirnya dia cacat total. Ya, cacat hidup. Maksudnya tidak bisa pulih lagi. Ya. Bahkan sampai hari ini dia masih hidup. Nah, saudara, dia akhirnya kecewa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jika seandainya Engkau ada dan Engkau memang benar-benar Tuhan yang mengasihi aku, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Engkau tidak mencegah aku supaya aku tidak menukik dan lompat sehingga mengenai, ya mungkin ya menekuk ya. Dia berbulan-bulan bahkan bertahun dia terus mengalami kepahitan sama Tuhan. Akhirnya saudaraku, ada seorang sahabat yang sudah sering menjenguk dia, dan dia bercerita kepada Johnny Carson ini. Dia berkata begini, kawan, menurutmu Yesus itu disalib, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Johnny Carson menjawab, itu pasti kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, mengapakah iblis selalu ingin untuk menjatuhkan dia dan menyalibkan dia? Kalau itu karena kehendak Tuhan, mengapakah orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, itu menghasut supaya dia dihukum gantung? Bukankah semua itu adalah jalan, walaupun itu kehendak Tuhan? Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Johnny Carson ini sadar. Dia kemudian meneteskan air mata dan dia menangis.
Dan setelah itu saudaraku, terjadilah perubahan dalam hidupnya. Dia berkata, semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin, saudara. Tatkala Yesus disalibkan, itu begitu membuat orang terpukul, begitu membuat saudaraku orang-orang merasa tidak ada lagi artinya, hampa. Tetapi tatkala dia sudah bangkit dari antara orang mati, disitulah ternyata kita melihat bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Akhirnya saudaraku, dia bertobat. Dia mulai saudaraku, ya, menyadari bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia terus akhirnya mengasihi Tuhan, dia berkata, aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tatkala imannya kuat, saudaraku, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ada lebih dari puluhan buku-buku rohani yang dia tulis dan begitu terkenal, saudara. Begitu memberkati orang. Dan bukan hanya itu, dia menciptakan lagu-lagu dan itu sangat populer. Dia menjadi seorang penyanyi rohani juga, saudara. Bukan hanya itu, dia menjadi seorang motivator di mana-mana, saudara. Dia berkata, kalau bukan karena aku jatuh, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Dan dia tahu gak, saudara, dia terus sampai saat ini di atas kursi roda. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih bonus sama dia. Dia menikah dengan seorang wanita yang begitu cantik, yaitu orang Jepang, saudara. Luar biasa. Semua akan mendatangkan kebaikan, walaupun awalnya sepertinya itu menyiksa dan itu tidak adil bagi dia. Tetapi saudara, kalau ini terjadi, yakin dan percayalah, di balik saudaraku kekelaman ada pelangi yang akan menanti kita. Amin, saudara. Di dalam tangisan akan ada tawa. Syaratnya asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi adalah iman yang menakjubkan, ya, adalah yaitu yang pertama iman yang tahan banting. Yang kedua, iman yang menakjubkan itu adalah iman yang dipenuhi cinta. Iman yang dipenuhi cinta. Kita kembali kepada bacaan kita Matius 15 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Seorang wanita ini, saudara, datang kepada Tuhan karena dia mengasihi, karena dia mencintai anaknya, saudaraku. Anaknya yang kerasukan setan ini, saudara. Ya. Iman yang membangkitkan, saudaraku, ya, membuat dia harus menghalau semua kekecewaan, saudara. Tetapi terus fight. Karena apa? Ada cinta di hatinya yang bergelora, ada kasih yang menggelora di dalam hatinya, saudaraku, supaya dia bisa untuk mengasihi putrinya ini, saudara. Ternyata rupanya ada orang yang imannya besar tapi tidak mengasihi. Ada kira-kira, saudara? Ada orang walaupun imannya besar tapi dia tidak mengasihi, tidak cinta. Ada itu kira-kira? Kira-kira ada, saudara? Oh, coba kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Coba kita buka 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 1. Oh ya, bisa dari sini. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ternyata ada juga orang yang memiliki iman yang bisa memindahkan gunung ke laut, tetapi tidak mempunyai kasih. Siapa contoh? Teroris. Dia punya iman yang luar biasa. Bahkan nyawanya pun dia berikan untuk tujuan dia, tapi dia tidak punya kasih yang bisa membunuh siapa saja. Paulus, Rasul Paulus, saudara, pada awal dia belum bertobat. Dia adalah orang yang begitu memiliki iman yang menggebu-gebu. Akibat imannya lah, saudaraku, dia membunuh saudara-saudara orang Kristen. Ya. Sebelum dia ditangkap Tuhan, imannya dia kuat, tetapi tidak ada kasih. Ya. Jadi saudaraku, iman yang menakjubkan Tuhan adalah yang pertama tadi, iman yang tahan banting. Yang kedua, saudaraku, yaitu iman yang dipenuhi cinta. Untuk apakah kita dapat semua dunia ini kalau jiwa kita binasa? Orang-orang yang memiliki cinta akan Tuhan, ya, itu pasti rela berkorban, ya, rela berkorban. Kalau pasangan remaja, ya, muda-mudi, ya, berpacaran, ya, kan sekarang model-model zaman sekarang sarangeo, ya, sarangeo artinya ya cinta, kasih, ya. Tapi kalau saudaraku ada ketemu, ya, pergi ke rumah makan atau di makan bakso, ya, prianya minta patungan, pecat, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, itu bukan kasih, tidak ada rela berkorban. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti rela berkorban. Tetapi bukan karena kebaikan kita masuk surga. Bukan karena kita berkorban kita masuk surga. Tapi orang anak-anak Tuhan, orang-orang yang akan menjadi anak-anak Tuhan, ini memang berbuah, buahnya itu kebaikan. Itu saudara, jangan kita salahkan ya. Oh, harus berbuat baik supaya masuk surga. Enggak. Bukan, saudara. Tapi orang-orang kerajaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia berbuah, buahnya kebaikan. Ini zaman sekarang, saudara, aneh-aneh. Coba lihat di medsos, orang berantem firman, ya, nggak ada putus-putusnya, berantem, yang penting menang terus. Coba lihat tentang perpuluhan aja, sampai sekarang itu belum putus-putus. Karena apa? Karena tidak rela. Ya. Kalau dibilang sekarang perpuluhan itu, ya, sudah nggak zamannya itu perjanjian lama. Saudara, kalau perjanjian lama itu bukan 10%, 30% perjanjian lama. 10% dibawa ke rumah Tuhan, 10% kepada orang-orang fakir miskin, 10% untuk ziarah rohani. Baca, sudah, dalam perjanjian lama, orang-orang memberikan 1/10 dari hartanya yang datang dari mana-mana, dari luar Israel, untuk dia berziarah. Sampai sekarang orang-orang Israel masih memelihara itu. Tetapi saudara, dalam perjanjian baru, apakah 10%? Apakah ada itu? Tuhan berkata, karena kita sudah menjadi anak Tuhan, semua harta kita itu milik bersama-sama Tuhan. Ya. Ada ayatnya, ada banyak ayatnya, sudah, ya. Saya tidak membahas sebenarnya, tapi ini hanya tentang bagaimana orang yang imannya menakjubkan, saudaraku, yaitu rela berkorban, sudah. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam perjanjian baru itu tentang Sakius. Ya. Dia berkata, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Setengah itu berapa, saudara? 50%. Seorang janda yang miskin datang kepada Tuhan, diberikan semua hartanya, walaupun itu kecil sedikit, tapi itu untuk hidupnya. Itu berapa persen?
itu 100%. Orang yang kaya datang kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya masuk kerajaan Allah? Tuhan bilang, jual seluruh harta, datanglah kepadaku. Semua itu berapa persen, saudara? 100%. Jadi orang yang sudah ditebus, artinya tidak hitung-hitungan sama Tuhan. 10%. Saya coba kita bersama hitung coba 10%. Itu sebenarnya hitungan yang kurang adil. Kenapa? Dalam perjanjian baru. Coba kita lihat. Orang susah, orang miskin, penghasilannya 1 juta. Ya. Dia harus memberikan 10%, berapa itu? Saudara? 100.000. Dia hanya tinggal sisa berapa? 900. Itu akan dia pakai selama satu bulan. Tapi orang yang pendapatannya 30 juta, dia hanya kasih 3 juta. Berapa juta lagi, saudara? 27 juta lagi yang dia pakai. Itu begitu besar, saudara. Tidak ada keseimbangan. Jadi orang yang kaya harus memberikan lebih. Saudara, ada seorang yang saya sudah pernah bercerita tentang orang ini, ya, yang dia menjadi orang kaya terkenal di dunia, ya, yang dia awalnya penjual sabun. Karena dia semakin mengasihi Tuhan, semakin memberikan besar, semakin lama, akhirnya sekarang menjadi orang paling terkaya, ya, nomor 10 paling terkaya di dunia. Ya, saya tidak bahas itu. Ya. Orang yang, saudaraku, ya, imannya menakjubkan Tuhan harus rela berkorban. Ibu ini, saudaraku, karena dia ada kasih, dia berkorban. Dia tidak lagi, saudaraku, melihat harga dirinya. Dia tidak lagi, saudaraku, yang penting karena kasihnya kepada anaknya, saudaraku, bisa sembuh. Dia dulu takut sama setan. Tapi tatkala dia, saudaraku, mengasihi anaknya, dia singkirkan itu setan, saudaraku. Yang penting anaknya sembuh. Ya. Sekarang hidup ini, saudaraku, hidup itu sebenarnya murah. Tapi yang mahal itu adalah harga diri, saudara. Itu yang paling mahal, harga diri. Tapi ibu ini sudah menanggalkan itu semua. Yang penting dia, saudaraku, layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya mau bersaksi, ya, bagaimana seperti seorang wanita ini. Dulu, ya, waktu kecil si Priska ini kan, saudaraku, sakit-sakitan mulu. Dia sakit-sakitan melulu. Ya, kami sudah bawa ke mana-mana rumah sakit, dia itu ya terus saja nggak bisa, ya. Sampai suatu ketika kami harus membawa dia ke rumah sakit itu kelasnya internasional, sudah begitu mahal. Karena di situ ada profesor, ya, sehingga dia, saudaraku, akhirnya tertolong. Tapi dia berulang-ulang, saudara. Kalau dia sakit, wajahnya pucat begitu. Nggak tahu, nggak bisa makan, nggak bisa apa, pucat sampai gelap. Nah, setelah itu, saudara, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang dia harus pergi, lebih baik sayalah yang ambil. Aku ajalah ambil, Tuhan. Saya menangis sama Tuhan. Kalau aku kau panggil, Tuhan, usiaku sudah lebih dari separuh. Kalau dia, Tuhan, masih banyak lagi yang mau dia selesaikan. Selamatkan dia, ambillah nyawaku. Saya berdoa itu berkali-kali seperti itu, saudara. Setiap dia begitu, saudara, sakit, saya berdoa, Tuhan, aku aja yang ambil, jangan dia. Orang yang mengasihi itu harus rela berkorban. Mengorbankan bukan hanya hartanya, tapi nyawanya, sama seperti Yesus. Paraman kami, ya, Sebarani ini, dia bilang, kami ngobrol, ya, dulu Amang Buru sama Namburu ini, ya, dia sebenarnya bercanda-canda, berbicara ringan saja sebenarnya, sudah sangat kaya, ya, tapi karena begitu banyak pengeluaran untuk, ya, berobat ke rumah sakit, ya, dia nggak kaya-kaya. Sebenarnya itu nggak saya ambil apa, tapi ini karena ada sedikit, ya, sangkut pautnya, saya jadi teringat kata-katanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibu ini sudah membuktikan, biarlah dia rela dihina, ya, dianjing-anjingi, padahal, saudara,
Tetapi dia, saudaraku, menyingkirkan semua itu. Yang penting, saudaraku, apa yang diminta itu tercapai. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, iman yang menakjubkan itu adalah iman yang dipenuhi kerendahan hati. Iman yang dipenuhi kerendahan hati. Kita baca lagi ayat 26 dan 27. Yuk kita baca ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat saudara, seorang ibu ini iman yang menakjubkan Tuhan Yesus sendiri adalah tatkala dia berkata, benar Tuhan. Ya, dia menerima walaupun dia dipersamakan dengan anjing. Dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing pun dia berhak menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya teringat tentang Kaleb. Kaleb itu artinya seperti anjing, ya, anjing yang ya hidupnya sepenuh hati untuk tuannya. Ya. Kaleb lah orang yang juga salah satu yang paling diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam tanah yang dijanjikan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat anjing, ya, si Guci contohnya, ya. Kalau kami datang, mungkin lama kami pergi fellowship ya dari pagi ya, nanti datang kami malam. Dia mengejar kami ya, melompati ya, melompati dan menciumi kami semua ya. Dia cium. Saudara, anjing itu tatkala dia melompat menciumi tuannya, itu adalah tanda dia menyembah tuannya. Itu tanda dia menyembah tuannya. Biarlah saudaraku sama, kita seperti anjing itu kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan antusias, memberikan saudaraku semua support kita kepada Tuhan, bahwa kita saudaraku salut, bahwa kita menyembah Dia karena Dia sudah menyelamatkan kita, sama seperti anjing saudara yang begitu antusias kepada Tuhan. Tatkala ada saudara memelihara anjing, saudara anjing itu melompati saudara mencium, itu adalah tanda dia menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya apa yang saudaraku akhirnya diminta oleh wanita ini, ya, akhirnya diberikan Tuhan. Karena apa? Karena kerendahan hati ibu ini. Karena kerendahan hati ibu ini. Karena memang Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7 dikatakan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ibu ini saudaraku sudah merendahkan hati. Itulah sebabnya Tuhan begitu saudaraku salut kepada dia dan berkata, hai ibu, imanmu besar, jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kau ingin. Saudaraku, ibu itu rendah hati. Kerendahan hati adalah kunci datangnya berkat. Amin, saudara. Kerendahan hati adalah kunci berkat. Air datangnya jauh ke bawah, air datangnya mengalir ke tempat yang rendah. Saudaraku, cara orang untuk naik ke atas yang paling cepat adalah turun ke bawah. Ini ya, rendah hati untuk mau diberkati. Saudara, lihat
Dia melihat, ibu ini melihat, kita lihat saudaraku, ya, walaupun dia ditunda-tunda keselamatan atau kesehatan anaknya, dia tidak kecewa. Berapa banyak di antara kita, walaupun Tuhan belum menjawab, ditundanya permintaan kita langsung kesal. Tapi ibu ini walaupun ditunda-tunda sama Tuhan, dia tetap, bukan hanya ditunda, dia mengalami penghinaan, dia mengalami penolakan. Ternyata saudaraku, dia ditolak oleh murid-murid Yesus. Lebih galak murid-muridnya dari sama Tuhannya, saudara. Lebih galak murid-muridnya daripada gurunya. Usir dia, usir. Saudaraku, lebih galak saudaraku pelayan-pelayannya daripada gurunya, saudara. Ya, tapi dia tetap, saudaraku, dia akhirnya ditinggikan. Amin, saudara. Ayat yang terakhir bagi kita sebelum kita tutup, kita buka, saudaraku, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri adalah kunci kita ditinggikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Ibu itu tepat pada waktunya ditolong Tuhan karena dia merendahkan hatinya, saudaraku. Dia sudah menerima tolakan, dia sudah menerima penghinaan, dia sudah menerima yaitu penundaan. Akhirnya, saudaraku, dia ditinggikan. Mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita meniru ibu ini menjadi iman yang menakjubkan Tuhan, supaya Tuhan kita takjubkan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal tadi, saudara. Yang pertama, iman yang menakjubkan adalah iman yang tahan banting. Apapun yang terjadi, tetap bersandar dan pegang kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetaplah bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang menakjubkan adalah iman yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, saudara. Cinta kasih saya, ya. Untuk apa kita peroleh semua kalau tidak ada kasih? Saudara, yang terakhir adalah iman yang menakjubkan adalah iman yang dipenuhi kerendahan hati. Mari merendahkan diri kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Itu adalah kunci berkat untuk kita ditinggikan pada waktunya. Mari kami panggilkan semua para pelayan. Kita akan tundukkan kepala, kita mau menyanyikan satu pujian kepada Tuhan.